Selamat berjumpa kembali Tuan dan Puan warga negara Indonesia. Semoga kondisi kita semua sehat. Berjumpa lagi dengan pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan bersama saya Doni Doro Simbolon. Yang materi sebelumnya kita membahas mengenai pengaruh kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, untuk materi apa yang akan kita bahas? Materi selanjutnya yaitu adalah dinamika persatuan dan kesatuan bangsa dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita ketahui bahwa kita mempelajari pembelajaran PPKN ini bukan semata-mata untuk menambah ilmu ataupun nilai, melainkan untuk to be a good, smart, and citizen. Artinya apa? Menjadi warga negara yang baik dan cerdas. Mari sebelum kita mulai persiapkan catatan. Silakan catat apabila ada poin-poin yang penting agar kalian tidak lupa. Sekarang kita akan membahas mengenai dinamika persatuan dan kesatuan bangsa dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pertemuan pertama kita akan membahas dulu hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran dari yang akan kita bahas atau yang akan kita capai itu kita mensyukuri kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkatnya kita memiliki persatuan, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Kita menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan semoga kita setelah memahami, mengerti dari apa yang akan kita bahas pada pertemuan ini, kita dapat mewujudkan nilai-nilai persatuan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini apa saja yang akan kita bahas, yaitu mengenai konsep negara kesatuan dan karakteristiknya. Sekarang yaitu konsep negara kesatuan. Negara kesatuan sering disebut juga sebagai negara unitaris, unity, yaitu negara tunggal atau satu negara, atau kadang disebut juga monosentris, yaitu berpusat pada satu. Nah, dalam negara kesatuan hanya ada satu negara, satu kepala negara, dan satu badan legislatif. Nah, hanya ada satu dari keempat, baik itu negara, baik pemerintahan, kepala negara, ataupun badan untuk seluruh wilayah di dalam satu negara. Jadi hakikat negara kesatuan yang sesungguhnya adalah kedaulatan tidak terbagi-bagi keluar maupun ke dalam, dan kekuasaan pemerintah pusat tidak dibatasi. Nah, adapun mengenai negara kesatuan dalam buku Modern Political Constitution dikatakan oleh James Strong, negara kesatuan adalah bentuk negara di mana wewenang legislatif tertinggi dipusatkan dalam suatu badan legislatif nasional. Setelah kita mendengar mengenai konsep negara kesatuan, baik itu dari James Strong, baik konsep secara umumnya, sebagai warga negara yang baik, kita tentunya harus memiliki pemahaman mengenai karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena kita merupakan warga negara Indonesia. Nah, jadi ini adalah dasar-dasar dalam konstitusi kita mengenai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama ada menyatukan seluruh wilayah Nusantara agar menjadi negara yang besar dan kokoh. Ini ada terdapat dalam alinea kedua pembukaan undang-undang. Lalu ada pasal 1 ayat 1, pasal 18 ayat 1, pasal 18 ayat 2, pasal 37 ayat 5. Lalu ada pembukaan undang-undang 1945 alinea keempat. Lalu mengenai segi wilayah, yaitu dalam pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Jadi kita harus ketahui bahwa negara ini utuh ataupun berdiri karena persatuan. Sampai saat ini pun negara kesatuan tetap utuh karena adanya persatuan dan kesatuan. Jadi kita harus mengetahui juga bagaimana sih proses mengenai
negara Indonesia ini menjadi negara kesatuan. Dalam sidang BPUPKI, Supomo menghendaki atau mengutarakan pendapatnya dalam sidang BPUPKI. Bentuk negara kesatuan sejalan dengan paham negara integralistik yang melihat bangsa sebagai suatu organisme. Jadi maksudnya adalah paham negara yang satu, yang melihat bangsa sebagai suatu kelengkapan. Nah, apa yang dikatakan Supomo selaras dengan apa yang dikatakan Muhammad Yamin. Muhammad Yamin mengatakan bahwa kita hanya membutuhkan negara yang bersifat unitarisme atau kesatuan. Dan wujud negara kita tidak lain dan tidak bukan adalah negara kesatuan. Jadi, apa sih dasar yang menjadikan bahwa negara Indonesia ini adalah negara kesatuan? Ini adalah 5 alasan mengapa sih negara kita ini harus negara kesatuan. Yang pertama, unitarisme sudah merupakan cita-cita gerakan kemerdekaan Indonesia. Kita ketahui sendiri bahwa unitarisme adalah paham kesatuan nasional yang memiliki cita-cita untuk mempersatukan daerah-daerah dalam satu pemerintahan pusat yang memegang semua pos pemerintahan. Nah, negara ini yang dikatakan negara kesatuan. Yang kedua, alasannya yaitu negara tidak memberikan tempat hidup bagi provinsialisme. Apa itu provinsialisme? Provinsialisme adalah suatu paham, sikap yang hanya mementingkan kepentingan wilayahnya sendiri. Lalu ada yang ketiga, yaitu tenaga terpelajar kebanyakan berada di Pulau Jawa, sehingga tidak ada tenaga di daerah untuk membentuk negara federal. Nah, jadi melihat dari warga-warga yang berintelek yaitu hanya ada di Pulau Jawa, tidak mungkin membentuk negara federal karena orang-orang yang berinteleknya saja hanya di Pulau Jawa. Oleh karena itu terjadilah negara kesatuan. Yang keempat yaitu wilayah-wilayah di Indonesia tidak sama potensi. Tidak sama nih potensi dan kekayaannya. Karena perbedaan dan kelebihan, baik itu kelebihan dan kekurangan dan setiap daerah, dibutuhkanlah persatuan ini agar menyeimbangkan apa kebutuhan dari setiap daerah. Lalu yang kelima, dari sudut geopolitik tentunya dunia internasional akan melihat Indonesia kuat apabila sebagai negara kesatuan. Ini tentu sangat jelas. Ketika kita melihat satu orang saja, satu orang punya kekuatan. 2 orang lebih banyak kekuatannya, apalagi banyak. Nah, itulah mengapa dikatakan bahwa negara kesatuan itu dikatakan memiliki Indonesia sangat kuat. Karena memang ketika bersatu itu kita memiliki energi yang banyak dan kuat. Dan sampai saat ini tentu sangat terbukti bahwa persatuan atau kesatuan ini adalah kunci dari kita berdiri dan sampai bertahan sampai hari ini dan akan selamanya. Dalam panitia persiapan kemerdekaan Indonesia, jadi kita ketahui bahwa pasal 1 ayat 1 dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan naskah asli mengandung prinsip bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Tentunya kita ketahui sendiri bahwa rumusan ini hasil dari panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Dirumuskannya tuh. Hasil dari negara kesatuan yang dimiliki oleh negara Indonesia ini yaitu menjadi kita memiliki kesatuan wilayah, baik kesatuan ruang, udara, laut, daratan. Negara Indonesia menjadi kesatuan wilayah yang memiliki kekayaan sumber daya yang begitu melimpah. Yang kedua, tentunya kesatuan politik.
dari Sabang sampai Merauke memiliki suatu sistem politik yang sama, yang tujuannya itu adalah untuk memperjuangkan dari rakyat agar terdapatnya kesejahteraan. Nah, lalu ketika adanya kesatuan, muncullah kesatuan sosial budaya, yang dimana tentunya kita memiliki beragam jiwa gotong royong, saling menolong, toleransi antar agama, toleransi antar umat beragam. Kita memiliki kekayaan setiap daerah, baik itu dari pakaian atau baju adat, musik tradisional setiap daerah, makanan, bahkan bahasa yang mungkin sering kita dengar. Lalu adanya kesatuan hukum, tentunya dengan adanya negara kesatuan tentunya satu juga hukumnya. Dari Sabang sampai Merauke, warga negara Indonesia hukumnya sama. Ketika kita jadi warga negara Indonesia, hukumnya tetap, konstitusinya sama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lalu ada kesatuan pertahanan dan keamanan, ya tentunya sama, kesatuan pertahanan dan keamanan. Pertahanannya yaitu Tentara Nasional Indonesia dan keamanannya itu Polisi Republik Indonesia. Nah, di sini untuk mengasah apa yang sudah kita bahas mengenai kesatuan, hakikat negara kesatuan, lalu karakteristik negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, kita akan mengasahnya dengan 3 soal. Yang pertama, jadi mohon ketika sudah membaca, kalian silakan boleh catat jawabannya. Ketika sudah dicatat, nanti kalian tinggal kirim jawabannya melalui kolom komentar. Oke, kita mulai. Pertanyaan pertama. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Pertama, pro patria dan primus patrialis. 2. Bersikap apatis antar sesama. 3. Tenggang rasa antar agama. 4. Mendahulukan kepentingan sendiri. Pertanyaan adalah, yang termasuk nilai-nilai yang dapat memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa ditunjukkan oleh nomor A 1, 2, 3, B 1 dan 3, C 2 dan 4, D 4, E semua benar. Negara kesatuan adalah bentuk negara di mana wewenang legislatif tertinggi dipusatkan dalam suatu badan legislatif nasional. Pengertian tersebut dikemukakan oleh siapa? A. Muhammad Yamin, B. C. F. Strong, C. Muhammad Kusnadi, D. Abu Daud Musro, E. Insinyur Soekarno. Nah, untuk pertanyaan terakhir yang ketiga itu, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Hal ini dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal berapa? A. 27 ayat 1, B. 27 ayat 2, C. 27 ayat 3, D. 30 ayat 1, E. 30 ayat 2. Nanti jawabannya dijawab di kolom komentar. Jadi kita tarik kesimpulan sama pada hari ini. Jadi mari kita tarik kesimpulan bersama bahwa negara kesatuan adalah negara yang bersusun tunggal atau satu. Dalam negara itu hanya ada satu konstitusi, satu kepala negara, satu pemerintahan, dan tentunya satu negara. Dan tentu bahwa negara kesatuan adalah suatu negara yang merdeka, berdaulat. Di seluruh negara yang berkuasa hanya ada satu pemerintahan pusat yang mengatur seluruh daerah. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan suatu bentuk negara yang terdiri atas wilayah yang luas
dan tersebar dengan bermacam adat, suku, keyakinan, serta budaya yang memiliki tujuan menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Oke, baik, kita tutup dengan kalimat indah dari Ki Haji Abdurrahman Wahid atau biasa disebut atau sedikit kita kenal Gus Dur. Beliau menyatakan kemajemukan harus dapat diterima tanpa adanya perbedaan. Baik, sekian saya cukupkan pembelajaran PPKN 2004 pertemuan pertama. Tetap jaga iman, tetap tingkatkan imun dalam menghadapi masa pandemi ini. Tetap semangat untuk meraih cita-cita kesuksesan kita. Sekian, terima kasih, sampai berjumpa kembali.